Selamat siang para siswa. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai interferensi atau difraksi pada kisi. Ya, hal ini dilakukan agar celahnya menjadi lebih banyak. Kenapa harus lebih banyak? Ini agar atau sehingga pola garis terang atau gelap menjadi lebih tajam. Ya, ini diagram atau gambar dari kisinya. Proses jalannya cahaya, maka pada layar akan terbentuk pola terang gelap. Di sini yang terang pertama, ini terang pusat, singkatan TP. Ya, ini yang terang satu yang di bawah, ya. Ini terang satu di atas. Dari video yang lalu sudah sempat disinggung, di mana saya melakukan percobaan yang seperti ini, ya. Nah, di sini tampak bahwa pada layar atau pada papan terbentuk pola titik-titik terang, ya. Nah, yang paling terang di sini terang pusat. Nah, sebelahnya ada terang satu, sebelahnya lagi terang dua, ini ada terang dua, dan seterusnya, ya. Jadi di sini ada pola terang yang berbentuk titik-titik, ya. Ini saya menggunakan kisi difraksi, yaitu ini kisi difraksinya. Kemudian ini lasernya, ya. Nah, untuk mengingatkan kembali bahwa syarat interferensi konstruktif itu atau interferensi maksimum atau terjadi garis terang, syaratnya adalah itu dilihat dari beda fase, ya. Beda fasenya harus sama dengan N, di mana N-nya adalah angka dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan untuk interferensi destruktif akan menghasilkan interferensi minimum atau garis gelap, maka beda fasenya harus N-setengah. Ya. Nah, dengan beda fase tersebut, maka kita bisa bikin bahwa delta X atau jarak yang ditempuh cahaya itu yang interferensi maksimum atau garis terang harus sama dengan kelipatan dari lambda, ya, N-nya bilangan bulat tadi. Sedangkan kalau garis gelap, maka delta X atau beda jarak dari jalannya sinar adalah N-setengah lambda atau 2N-1 kali setengah lambda. Nah, di sini kita bisa lihat ada sudut theta. Ini sudut yang dibentuk oleh garis normal dengan garis yang membentuk suatu terang. Oke, kita lihat rumusnya untuk interferensi, ya. Untuk interferensi maksimum atau garis terang ke N, kita bisa dapatkan bahwa D kali sin theta sama dengan N lambda. Sedangkan untuk interferensi minimum orde ke N, kita bisa dapatkan D sin theta sama dengan 2N-1 kali setengah lambda. Nah, di sini bila tetanya sangat kecil, maka sin theta akan bisa dianggap sebagai tan theta, sehingga sin theta boleh ditulis sama dengan Y per L, ya. Nah, karena kita membicarakan mengenai kisi, itu ada N, yaitu banyak celah persatuan panjang, ya. Maka rumus D tadi yang ada di atas itu kita ganti menjadi 1/N.
Karena pada kisi yang diberitahu biasanya adalah N-nya. Yaitu tadi N sama dengan banyak celah persatuan panjang. Ya. Oke, itu untuk kisi difraksi. Itu rumusnya boleh dibilang sama dengan interferensi Young atau celah ganda. Baik, kita coba lihat contoh soalnya ya. Contoh soalnya. Nah, ini. Diketahui apa saja di sini ada seberkas cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 500 nanometer. Nah, di situ berarti kita tahu lambdanya. Ini adalah lambda. Kemudian pada suatu kisi yang terdiri atas 400 garis tiap milimeter, ini adalah N besar. Yang pertama diminta menghitung sudut deviasi orde kedua. Orde kedua berarti kedua ini adalah N kecilnya. Oke, kita menggunakan rumus untuk interferensi maksimum atau garis terang ya. Di sini D sin theta sama dengan N lambda, dengan D-nya kita ganti menjadi 1/N. Berarti rumusnya 1/N sin theta sama dengan N lambda. Oke, kita masukkan angkanya 1/400. Ini saya dalam milimeter kerjakannya, kali sin theta sama dengan N-nya adalah tadi 2 orde kedua. Nah, lambdanya 500 nanometer. Nanometer kalau ke meter itu sama dengan 10 pangkat min 9 meter ya. Nah, kalau ke milimeter jadi berapa? Berarti kali 10 pangkat minus 6 milimeter. Berarti ini kali 10 pangkat minus 6. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa sin theta-nya sama dengan kali 400 didapat sin theta-nya adalah 0,4. Maka theta-nya atau sudutnya menjadi 23,58 derajat. Nah, itu adalah sudut deviasi untuk orde keduanya. Berikutnya ditanya orde maksimum yang mungkin terlihat pada layar. Orde maksimum berarti yang ditanya adalah N kecilnya. Menggunakan rumus yang sama, yaitu 1/N sin theta sama dengan N lambda. 400, karena diminta ordenya maksimum, maka sin theta tentu maksimumnya adalah 1 nilainya. Nah, lambdanya tadi 500 kali 10 pangkat minus 6. Dari sini kita peroleh N-nya adalah 5. Nah, jadi rupanya garis terang yang mungkin terlihat pada layar itu sampai orde kelima. Ya, ada terang kelima, artinya terang pusat, terang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini contoh soal yang pertama. Contoh soal berikut, kita lihat di sini diketahui seberkas cahaya monokromatik jatuh tegak lurus pada kisi difraksi yang memiliki 5000 garis tiap sentimeter. Berarti ini diketahuinya adalah N besar. Kemudian jika
spektrum garis terang orde kedua, di situ adalah N kecil yang dihasilkan membentuk sudut bias. Ini adalah tetanya. Yang ditanya hitung panjang gelombang atau lambda nih, cahaya yang digunakan. Di sini diberitahu bahwa spektrum garis terang orde kedua, berarti kita menggunakan rumus untuk garis terang, ya. Nah, ini tadi kita bisa gabung rumusnya menjadi 1/n sin theta sama dengan n lambda. Kita masukkan angkanya, ini dalam sentimeter saja. Sama dengan 2 kali lambda. Dari sini kita dapatkan lambdanya adalah 5 kali 10 pangkat minus 5.000 kita kerja dalam sentimeter ya. 5.000 kali dalam sentimeter, 5 kali 10 pangkat minus 5 sentimeter hasilnya. Nah, kalau diminta dalam angstrom, 1 angstrom itu adalah 10 pangkat min 10 meter. Maka kalau dari sentimeter, berarti ini 10 pangkat minus 8 cm. Maka ini menjadi 5.000 angstrom bila diminta dalam angstrom. Ya, itu contoh soal yang kedua. Berikutnya kita ada contoh soal lain di sini. Berkas cahaya monokromatik memiliki panjang gelombang 5.000 angstrom. Nah, berarti di sini adalah panjang gelombang lambda ya. Jatuh tegak lurus pada suatu kisi. Kemudian jika spektrum orde kedua membentuk sudut 30 derajat. Oh, ini N-nya 2, ini tetanya 30 derajat. Hitung jumlah garis per milimeter. Nah, berarti ini yang ditanya adalah N besarnya. Nah, dengan rumus yang sama tadi, 1/n sin theta sama dengan N lambda. Cuma kita tanya di sini adalah N ya. Dua kali ini dalam milimeter ya. Berarti dari angstrom ke milimeter kali 10 pangkat minus 7. Nah, di sini kita dapatkan N-nya adalah 500 garis per milimeter. Nah, seperti itu. Ya, itu contoh soalnya untuk kisi difraksi. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai difraksi pada celah tunggal. Ya, jadi artinya celahnya hanya ada satu buah. Ya. Nah, di sini juga pada layar akan terjadi pola terang gelap seperti ini. Hanya untuk celah tunggal, pola terang gelap ini sangat tidak jelas, ya, blur sekali. Sehingga saya pun tidak
bisa mencobanya karena tidak jelas hasilnya, sangat buram. Tapi dengan cara yang sama, dengan celah ganda dan kisi difraksi, kita bisa turunkan rumusnya, atau kita bisa peroleh rumusnya. Itu rupanya kebalik dengan celah ganda atau difraksi. Kalau di sini interferensi minimum orde ke n-nya justru rumusnya d sin theta sama dengan n lambda. Kalau tadi itu rumus ini untuk garis terang atau interferensi maksimum kalau pada kisi atau celah ganda. Tapi sekarang ini justru terjadinya kebalik. Interferensi minimum malah pakai rumus yang n lambda, sedangkan interferensi maksimumnya pakai 2n-1 kali setengah lambda. Ya, ini pada celah tunggal. Intinya mirip dengan yang sebelum-sebelumnya, terjadi pola terang gelap ya pada layar. Jadi seperti ini, dia celahnya cuma ada satu buah. Pada layar tetap terjadi pola terang gelap, hanya dia tidak begitu jelas. Kita lihat contoh soalnya. Di sini diketahui celah tunggal selebar 1,2 mikrometer, maka ini diketahuinya adalah D-nya, D kecil. Disinari berkas cahaya dengan panjang gelombang 600 nanometer, berarti ini adalah lambda. Hitung sudut simpang dari pusat terang pola difraksi ke garis gelap pertama. Jadi yang ditanya sudut simpang itu adalah tetanya untuk garis gelap pertama. Jadi n-nya 1. Nah, tadi rumusnya untuk garis gelap atau interferensi minimum, rumusnya adalah d sin theta sama dengan n lambda ya. Nah, kita masukkan angkanya. 1,2 mikro berarti 10 pangkat minus 6 meter kali sin theta sama dengan n-nya garis gelap pertama, jadi 1. Lambdanya adalah 600 kali 10 pangkat minus 9. Nah, didapat sin theta-nya adalah setengah, maka theta-nya adalah 30 derajat. Ya, contoh berikutnya adalah nomor 12 ya. Kita lihat cahaya monokromatik dari sumber yang jauh datang pada sebuah celah tunggal yang lebarnya 0,1 mm. Berarti diketahui ini D-nya. Kemudian memiliki panjang gelombang, itu adalah lambda di sini. Pola difraksi terjadi ditangkap oleh layar pada jarak 2 meter. Nah, ini adalah L, layar L ya. Hitung jarak antara garis gelap ketiga dari garis terang pusat. Maksudnya dari ya. Kita tadi ada rumus untuk garis gelap adalah d sin theta sama dengan n lambda. Nah, di sini sin theta-nya bisa diganti menjadi y per l. Maka rumusnya menjadi d y per l sama dengan n lambda. Kita masukkan angkanya. D-nya adalah 0,1 mm kali 10 pangkat minus 3 sama dengan kali y-nya itu yang ditanya ya. Hitung jarak antara itu, berarti ini tanya y-nya. Dibagi dengan L, L-nya 2 meter sama dengan N, N-nya adalah 3 dikali lambdanya 600 kali 10 pangkat minus
Nah, kalau kita hitung didapat Y-nya sama dengan 36 kali 10 pangkat minus 3 meter, atau menjadi 36 mm. Nah, jadi jarak antara garis gelap ketiga dari garis terang pusatnya diperoleh 36 mm. Ya, itu jarak. Ya. Oke, kita lihat contoh soal yang lain. Nah, misalnya kita lihat nomor 14 saja. Diketahui sebuah celah dengan lebar 0,5 mm. Nah, berarti di sini adalah D-nya. Kemudian diletakkan di depan sebuah lensa cembung dan disinari oleh cahaya monokromatik dengan panjang gelombang ini, lambda. Kemudian pada pola difraksi yang terbentuk pada layar yang diletakkan pada bidang fokus lensa, diperoleh jarak antara garis gelap ketiga di sebelah bawah dan garis gelap ketiga di sebelah atas terang pusat adalah 0,4 mm. Hitung jarak fokus lensa tersebut. Nah, jarak fokus lensa dalam hal ini adalah L-nya. Oke, kita lihat dulu pola terang gelap yang terjadi pada layar. Ini saya sudah gambarkan. Ini terang pusat, ada terang 1, gelap 1, terang 2, gelap 2, dan seterusnya. Di sini gelap ketiga di sebelah atas terang pusat dan di sebelah bawah terang pusat punya jarak 0,4 mm. Nah, untuk garis gelap kita punya rumus D sin theta sama dengan N lambda, dengan tadi sin theta bisa diganti menjadi Y per L. Nah, Y di sini adalah jarak antara suatu gelap, dalam hal ini gelap ketiga, terhadap terang pusat. Nah, itu Y-nya. Jadi kalau begitu Y-nya ini adalah 0,2 mm. Ya. Setengahnya dari 0,4 mm ini. Ya, kita masukkan ke dalam rumus D sama, kita bikin dulu rumusnya, D kali Y per L sama dengan N lambda. Nah, D-nya tadi diketahui 0,5 mm, 10 pangkat minus 3. Y-nya kita mau cari. Kemudian L-nya di sini, Y-nya kita tahu ya. Y-nya 0,2 kali 10 pangkat minus 3 dibagi L yang kita mau cari, sama dengan N lambda. N-nya 3 kali lambdanya 6000 angstrom diubah ke dalam meter, berarti kali 10 pangkat min 10. Kalau kita hitung didapat L-nya adalah 5,6 kali 10 pangkat minus 2 meter. Atau kalau kita ubah dalam sentimeter, 5,6 cm. Nah, inilah jarak fokus dari lensa tersebut. Ya. Ya. Ini contoh soal yang berikutnya. Ya, kalau kita lihat di sini intinya sama aja ya.
Untuk celah ganda, kisi difraksi ataupun celah tunggal, maka pada layar akan terbentuk pola terang gelap. Hanya bedanya itu tingkat ketajamannya. Semakin banyak celah, maka akan semakin tajam hasil pola terang gelapnya. Baik. Kalian berikutnya adalah mengerjakan latihan ya. Halaman 176 dari buku cetak nomor 8 sampai 11. Ini hanya sedikit. Itu latihan untuk kisi fraksi dan celah tunggal. Oke, sekian dulu kali ini materi hari ini.